Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 270 jenis, kemudian burung 386 jenis, dan amfibi 204 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangatlah penting, karena jika punah di Indonesia, maka artinya mereka punah juga di dunia. Apa saja sih penyebab terancam punahnya satwa di Indonesia? Yang pertama, rusaknya habitat. Manusia menghancurkan suatu habitat dengan berbagai cara, seperti deforestasi, penambangan, migrasi manusia, dan lain-lain. Yang kedua, perburuan ilegal dan overhunting atau eksploitasi alam. Perburuan secara liar, banyak hewan diburu karena daging, bulu, dan bagian tubuh mereka yang berharga. Contohnya, cula badak, gading gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, polusi. Terjadinya hujan asam, sampah plastik, dan polusi udara telah merugikan banyak spesies hewan dan tumbuhan. Yang keempat, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar berdampak buruk bagi satwa liar. Hal ini dapat menyebabkan bencana longsor dan menyebabkan spesies hewan menurun setiap hari karena kehilangan tempat tinggal dan susah mencari makan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan di Indonesia. Yang pertama adalah pembuatan suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan tagar alam yang digunakan secara khusus untuk melindungi satwa di Indonesia. Yang kedua adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi sangat penting karena masyarakat adalah kunci utama dalam keberhasilan upaya pelestarian hewan. Yang ketiga adalah menghindari transaksi hewan langka. Ditemukan beberapa kasus di Indonesia di mana masyarakatnya masih memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Yang keempat adalah melaporkan tindakan perburuan secara ilegal. Melaporkan orang yang melakukan perburuan secara ilegal dapat menjadi peringatan kepada mereka dan masyarakat untuk tidak melakukannya. Yang kelima adalah membuat papan larangan berburu. Membuat papan larangan berburu di dalam papan tersebut bisa disertai ancaman pidana atau sanksi jika perburuan masih tetap dilakukan. Suaka marga satwa digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suaka marga satwa. Hal tersebut disebabkan Indonesia terdapat banyak satwa yang dikategorikan hampir punah. Salah satu contoh suaka marga satwa yang berada di Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Taman ini merupakan salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO PBB secara langsung. Terdapat spesies yang ditangkar secara alami di tempat ini seperti gajah, badak, harimau, dan kera. Selama ini, masyarakat tidak mengetahui jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi. Mereka yang melakukan perburuan ilegal hanya untuk kepentingan pribadi. Pemburu secara ilegal menjual hewan atau bagian tubuh hewan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah gajah. Seseorang yang melakukan perburuan terhadap gajah dengan tujuan untuk menjual gajah tersebut atau hanya mengambil bagian tubuh gajah yaitu gading untuk memperoleh keuntungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut kasus kejahatan satwa liar menjadi salah satu kasus yang terbesar di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Nilai transaksi diperkirakan lebih dari 13 triliun per tahun dan nilainya terus meningkat. Contoh kasus transaksi hewan langka di Indonesia adalah menangkap burung cendrawasih, beruang madu, macan tutul, dan berbagai satwa lainnya untuk dijual, bahkan diekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi.
membuat papan larangan berburu. Sudah banyak orang yang melakukan cara ini untuk melindungi satwa langka. Contohnya adalah masyarakat di sekitar lereng Gunung Muria Jepara. Masyarakat yang tinggal di daerah lereng Gunung Muria Jepara sudah memasang papan larangan untuk tidak melakukan perburuan satwa langka yang ada di lereng gunung tersebut, terutama burung. Hutan merupakan sumber utama dari segala makhluk hidup, sedangkan satwa menjadi penjaga, pelindung, sekaligus sebagai petani hutan. Mengapa satwa harus dilindungi? Karena populasi satwa di alam liar semakin menurun akibat dari tekanan aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, pembukaan daerah pertanian, dan pemburuan. Itu semuanya mengakibatkan satwa itu punah. Satwa di Indonesia merupakan kekayaan alam, flora, dan fauna yang tidak ternilai harganya. Keberagaman keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunahan yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, terutama dalam upaya pemburuan peradaban. Keberagaman hayati yang terdapat di wilayah Indonesia tidak terkecuali satwa menjadi dasar kuat yang harus terus untuk dilindungi, dijaga, dan dilestarikan, bukan malah mengorbankannya dengan membiarkan mereka mati terbunuh sia-sia. Saya Jani Iswatun Hasanah. Saya Siska Yunir Arumtias. Saya Diana Maratu Solihah. Saya Mila. Dan lindungilah satwa-satwa liar.